Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rizkinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya Robbal Alamin. Nah, di video kali ini saya pengen membahas tentang banyak sekali pertanyaan dari teman-teman kita semua ya, tentang adanya asuransi ketika kita galbay pinjaman online atau pinjol ya. Ada yang berasumsi bahwasanya kita tidak perlu bayar pinjol, katanya itu sudah diasuransikan oleh pinjol karena ada aturan daripada OJK bahwasanya pinjol wajib mengasuransikan nasabahnya. Nah, sebelum saya membahasnya lebih lanjut atau lebih detail tentang asuransi pinjol, saya mungkin mencoba menyampaikan kepada kalian eh, aplikasi ya teman-teman, bukan ya. Nasabah-nasabah galbay yang seperti apa sih sebetulnya yang akan masuk asuransi, teman-teman ya. Namun sebelum saya melanjutkan pembahasannya, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini atau baru saja menemukan channel ini, pastikan kalian sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru ke channel ini, tentunya seputar pinjol. Saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih buat saudara-saudaraku semua yang sudah mensupport saya sejak awal sampai sekarang ini. Nah, sebelum saya membahas yang tadi sambungannya teman-teman, saya di sini cuman sekedar mengingatkan kepada saudara-saudaraku semua yang menonton video ini ya, tentang Pilpres ya. Jangan sampai karena beda pilihan di Pilpres kali ini kalian saling bermusuhan ya teman-temanku. Kalian boleh beda pilihan, kalian mau pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi persaudaraan tetap kita jalin teman-teman ya. Kalian boleh menjagokan paslon manapun 1, 2, dan 3 tanpa harus merendahkan yang lainnya teman-teman. Ini sekedar mengingatkan kepada kita semua karena sejatinya kita itu adalah saudara, sebangsa dan setanah air teman-teman ya. Jadi harap kalian itu saling menghormati satu sama lain walaupun beda pilihan ya teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan tentang asuransi pinjol ini. Nah, karena asumsi-asumsi di luar sana banyak yang menurut saya itu nyeleneh atau mungkin tidak masuk di akal atau mungkin mengadi-ngadi, mengada-ngada ya teman-teman. Ada juga yang bilang, "Gimana Bang kalau misalkan kita ambil aja tuh utang pinjol sebanyak-banyaknya ya, baru kita galbaikan ada asuransi ya, kan sudah diasuransikan, dan kalau dia tidak diasuransikan katanya yang salah pinjolnya." Ya memang betul kalau tidak diasuransikan itu yang salah pinjolnya. Tapi ketika kalian itu dengan sengaja menguras limit-limit kalian dan menggalbaikan hutang-hutang pinjol kalian, teman-temanku semua, itu saya rasa akan ketahuan dan tidak akan di-cover oleh asuransi. Kita bermain tentang logika ya teman-teman. Mana ada asuransi yang mau untuk mengcover eh, apa namanya hutang-hutang pinjol atau nasabah-nasabah pinjol. Sedangkan tidak mungkin pihak asuransi itu tidak paham tentang permainan di pinjol. Resikonya itu sangatlah besar ya, teman-teman. Nah, kalau seperti itu, Bang. Jadi nasabah-nasabah galbay yang seperti apa ya, itu yang bisa di-cover oleh asuransi ya. Seperti halnya banyak yang terjadi di perbankan, biasanya asuransi itu bisa diklaim ketika pihak nasabahnya meninggal dunia ya teman-teman, atau meninggal dunia. Jadi biasanya ada asuransi di awal ya, mereka itu daftar asuransi dan mereka akan di-cover oleh asuransi. Nah, kalau untuk dipinjol teman-teman, ada dua hal yang perlu kalian lakukan ya, tapi jangan disengaja ya teman-teman, jangan disengaja. Pertama, kalau kalian meninggal pasti di cover karena memang tidak ada kabar dan juga memang mungkin ada dari pihak keluarga kalian yang menyampaikan bahwasanya si yang mengambil hutang itu memang sudah tidak ada.
Ada lagi cara teman-teman ya, kalian putuskan semua akses ya, akses, agar si pihak-pihak pinjol ini tidak bisa menghubungi kalian ya, teman-temanku semua, itu kemungkinan akan, mendapat cover asuransi. Mereka akan klaim, si pihak pinjolnya akan mengklaim ke asuransi ketika pinjol itu memang mendaftarkan kalian di asuransi, teman-teman. Cuman seperti yang kita ketahui semuanya, klaim asuransi itu teman-teman, itu tidaklah mudah, begitu klaim langsung cair, sangat-sangat ribet. Makanya kenapa pinjol-pinjol itu teman-temanku semua ya, walaupun mereka itu, mendaftarkan kalian ke asuransi, mereka masih melakukan penagihan-penagihan kepada kalian yang sangat masif ya. Karena memang itu seperti yang saya bahas di awal, ya karena memang sangatlah susah untuk mengklaim, asuransi karena banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak pinjol. Misalkan harus melampirkan mungkin ada surat kematian atau, mungkin, orang orang ini sebetulnya kalau asuransi teman-teman, kalau seperti yang saya pahami dan saya ketahui, itu kalau orangnya memang sudah tidak ada atau meninggal dunia. Nggak tahu juga lebih jelasnya pinjol itu seperti apa, tapi saya yakin akan seperti itu. Atau, kita memang hilang tanpa jejak dan, pinjol ini mengklaim orang itu sudah tidak ada. Makanya ya, teman-teman tidaklah mudah untuk mengklaim asuransi. Walaupun pinjol banyak sekali pinjol dulu yang apa namanya, mengasuransikan kalian seperti Kredit Pintar, ya, itu mulai dulu sudah mendaftarkan nasabah galbainya itu ke nasabahnya itu sebelum galbay nih ya teman-teman, nasabahnya itu ke asuransi. Namun masih juga ketika nasabah-nasabah itu galbay, mereka masih tetap nagih secara masif. Karena ya itu, ya seperti yang saya bilang, untuk mengklaim asuransi itu sangatlah susah dan ketika kalian sengaja mengambil, banyak hutang kalian galbaikan itu pasti ketahuan. Karena di situ nanti akan ada berapa aplikasi yang kalian, memang ambil limit-limitnya dan kalian galbaikan. Itu termasuk indikasi untuk penipuan, teman-teman. Hati-hati, makanya jangan gara-gara adanya aturan terbaru tentang asuransi ini kalian semena-mena untuk menguras limit-limit pinjol. Ini sekedar saya mengingatkan, bukan saya menakut-nakuti teman-teman ya. Saya nggak masalah kalian mau galbay pinjol, monggo kalau memang kalian itu belum memiliki uang ya, atau mungkin kalian mendapati atau mendapatkan intimidasi dari oknum-oknum DC atau mungkin cacian, ya saya masih, apa namanya, anggap itu hal yang wajar dan itu memang tidak boleh dilakukan oleh pihak-pihak DC. Ini sudah ada ketentuannya yang ditentukan oleh OJK, aturan terbaru OJK. Menagih itu tidak boleh, apa namanya, menggunakan kata-kata yang, apa namanya, kata-kata yang kasar ya, merendahkan suatu suku, ras, golongan, agama, itu semua sudah dicantumkan. Bahkan jam-jam penagihan itu teman-teman sudah ditentukan, tidak boleh lewat daripada jam 8 malam, ya. Itu sudah semua diatur, ya. Tapi untuk, asuransi ini ketika kalian ada unsur kesengajaan, kalian memang pengen menguras menguras pinjol, saya rasa itu tidak akan di-cover oleh, eee, apa namanya, asuransi ya teman-teman, karena di situ nanti akan ketahuan saudara-saudaraku semua. Beda hal kalau memang orang itu, meninggal ya atau mungkin menghilang tanpa jejak, dan juga hutang-hutang pinjolnya itu tidak banyak di aplikasi-aplikasi lain ya. Jadi kalau misalkan ada yang berasumsi, pengen ambil banyak-banyak ya di, pinjol lainnya ya, mungkin beberapa pinjol, ya itu kalau menurut saya salah. Walaupun kalau kalian mau memakai asumsi itu ya monggo-monggo aja. Di sini tidak ada unsur, paksaan untuk percaya sama saya teman-teman. Cuman saya mengingatkan saja, jangan sampai nanti ada masalah di belakangnya gara-gara kita, apa namanya, berlaku curang ya teman-teman. Galbay nggak masalah kalau memang kita belum mampu untuk membayar hutang pinjol kita atau kita memang banyak diintimidasi oleh oknum-oknum, DC pinjol.
Jadi untuk asuransi ya wallahu alam, kalau menurut saya tidak akan di-cover ya oleh asuransi ketika kalian itu memang sengaja menguras limit-limit pinjol kalian. Ya semoga video ini bermanfaat dan membantu. Kalau misalkan ada perbedaan pendapat kalian bisa, eee, cantumkan di kolom komentar ya teman-teman tentunya dengan, yang sopan ya. Karena saya itu tidak apa ya, tidak menolak kritik. Kalau misalkan kalian, punya pendapat lain, monggo teman-teman ya. Dari saya itu aja, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.